Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan persekutuan doa di masa Prapaskah tahun 2021. Sebelum kita memasuki liturgi persekutuan doa, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam persekutuan doa yang ketiga yang berjudul Ibu inilah anakmu, dengan melakukan saat teduh sejenak. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami sedang melaksanakan persekutuan doa yang ketiga. Mohon penyertaan Roh Kudus berkarya menolong kami dalam memberikan puji-pujian, membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami kasih Tuhan yang begitu agung kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Tetap
Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Judul renungan persekutuan doa 3 adalah "Ibu, inilah anakmu." Apa yang terbayang saat mendengar atau menyanyikan lagu "Di Doa Ibuku"? Sejenak mari kita menyanyikan lagu itu sambil menghayati syair nyanyian itu. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh. Kembali sayupku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Doa ibu ada sepanjang jalan kehidupan putra-putrinya. Hati seorang ibu penuh dengan kelemah lembutan. Putra-putrinya boleh masuk ke dalamnya kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Ketika putra-putri dalam situasi senang, batin ibu dipenuhi bunga-bunga kesukacitaan. Ibu turut dalam kegembiraan putra-putrinya. Saat putra-putrinya berada dalam situasi sulit, susah, penuh pergumulan,
Kelembutan hati ibu menjadi tempat yang nyaman bagi putra-putrinya supaya jiwanya menjadi tenang. Ibu akan mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah putra-putrinya. Maka di saat putra-putrinya sakit, bergumul, dalam kesulitan, sering terdengar perkataan ibu, seandainya ibu bisa mengambil, memikul salib, memikul sakitmu, penderitaanmu, pergumulanmu, biarlah ibu saja yang mengalaminya. Mengapa demikian? Karena ibulah yang menggendong putra-putrinya selama 9 bulan lebih di dalam kandungannya. Ia merawat dan memperjuangkan nasib putra-putrinya dengan cinta. Batin yang seperti itu juga ada dalam diri Maria. Batin yang seperti itu juga ada dalam diri Maria, Ibu Yesus. Dalam peristiwa salib, ia turut menyertai dia. Sejak Yesus ditangkap, diadili secara tidak adil, disiksa dan disalibkan, Maria mengiring Yesus. Sebagai seorang ibu, pastilah hatinya tersayat-sayat menyaksikan peristiwa Yesus. Bisa jadi sayatan dalam batin semakin dalam ketika teringat perkataan malaikat sewaktu menjumpainya dan mengabarkan, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus mengalami peristiwa pilu melalui salib? Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus mengalami peristiwa? Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus mengalami peristiwa pilu di kayu salib? Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus mengalami peristiwa pilu melalui salib? Kelembutan hati Maria juga menjadi keteguhan batinnya. Dalam suasana batin yang beraneka rasa, ia tegak berdiri di sekitar salib. Ia tidak sendiri. Ada beberapa murid Yesus dan perempuan-perempuan lain bersama dengan Maria. Yesus paham benar perasaan bundanya. Dari salib ia berucap, "Ibu, inilah anakmu." Setelah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dua kalimat itu hendak menunjukkan bahwa Yesus amat mengasihi ibunya. Dalam kasih, ia ingin mewujudkan persekutuan yang tak terpisahkan. "Inilah anakmu." Perkataan Yesus yang ingin menegaskan pada dunia bahwa setiap orang mesti mengingat sosok yang telah mengandung, merawat, menumbuhkan kehidupan. Dialah ibu. Anak mesti berbakti kepada orang tuanya. Dalam bahasa Jawa, istilah yang tepat untuk itu adalah mikul dhuwur mendem jero.
Wujud bakti dilakukan melalui hidup yang bermartabat, supaya anak bisa memuliakan orang tuanya. Yesus tidak tenggelam dalam kesakitan penderitaannya. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan kesejahteraan ibunya. Inilah ibumu. Perkataan Yesus yang merupakan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka menjadikan Maria sebagai ibu. Ia seolah menitipkan Maria kepada komunitas murid Yesus supaya mereka ikut menjaga, merawat ibunya dengan penuh cinta. Emas dan perak tidak ada padanya untuk ia wariskan. Juga tidak ada rumah atau harta pribadi. Pakaiannya saja sudah disita para prajurit dan tidak pernah terdengar lagi kabar tentang uang kas sejak Yudas yang bertugas mengurusnya gantung diri. Jadi, Yesus tidak memiliki cara lain untuk memelihara ibunya selain dengan menitipkannya juga kepada kawan-kawannya. Hati seorang ibu adalah hati penuh kelembutan. Bakti anak pada ibu sebagai wujud syukurnya kepada Allah Sang Bapa yang telah menghadirkan kehidupan melalui seorang ibu. Hati yang diberikan ibu kepada putra-putrinya adalah cerminan dari cinta kasih Bapa yang penuh keibuan. Antara cinta dan bakti, keduanya menjadi satu agar kehidupan terwujud dalam ikatan cinta yang tak pernah lekang sepanjang zaman. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan atas sabda Tuhan yang sudah kami terima. Kiranya dapat mengokohkan iman percaya kami pada Tuhan Yesus Juru Selamat yang sudah menganugerahkan kasih-Nya yang agung.
Terima kasih Tuhan telah mengajarkan teladan cinta kasih yang menggugah hati kami untuk sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua kami. Menolong kami sebagai anak untuk hidup bermartabat supaya dapat memuliakan orang tua kami dan tidak memikirkan diri sendiri. Mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami mampu menjalin relasi penuh cinta dengan orang tua kami dan menjadi anak-anak yang memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kami sebagai orang tua mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami mampu menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak kami dan semakin bijak dari hari ke hari, sehingga kami menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yatim dan yatim piatu. Kiranya Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kepada mereka, baik melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan, ataupun melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong mereka, supaya mereka juga mendapatkan semangat dan arti hidup. Ampuni kami jika dalam kehidupan persekutuan kami sebagai umat Allah dan relasi kami dengan keluarga, kami tidak peka pada perhatian, perjuangan, kesulitan yang mereka hadapi, dan kami tidak menopang mereka dalam kesusahan yang mereka alami. Tolong kami Tuhan, agar dapat memperbaiki kesalahan kami, supaya kami dapat berperan dengan baik sebagai saudara satu bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin.